info nggak bikin kepo. Nah sekarang kita mau tanya-tanya sama GMB, Gerakan Mukena Bersih gitu. Nah kira-kira ini kalau ada teman-teman yang mau bergabung tadi memang sudah lewat Facebook atau lewat web. Nah itu setelah itu langkah-langkahnya kemudian ada apa lagi tuh? Biar sampai mukena itu sudah sampai di masjid di daerah-daerah tertentu gitu misalnya. Oke, jadi karena kita memang sudah tersebar di seluruh Indonesia, kalau memang yang di Jakarta diharapkan untuk datang. Kita bisa bertemu misalnya memang sulit untuk datang ke tempat kita, kita bisa janjian di mana gitu, yang memudahkan bagi mereka. Lalu nanti akan kita serahkan paket mukena ini. Jadi boleh dikasih lihat kali ya Mbak paket mukena ini. Boleh dong, pengen lihat dalam jadi satu biar paket mukena ini ada apa aja sih? Jadi terdiri dari apa Mbak? Jadi paket mukena ini terdiri dari 4 pasang mukena. Kemudian satu ada orang poster. akan kita kasih 4 pasang mukena. 4 pasang dalam mukena. satu paket ini itu. Dalam paket satu paket. mukenanya. Jadi seperti yang dilihat di sini warnanya pun kita berbeda-beda, cuman selalu pastel. Itu jadi tidak jereng, tapi ada khasnya GMB. Betul, warna pastel gitu. dan ada logonya di belakangnya. GMB. Nah, seperti ini. Jadi bisa diketahui nanti kalau mau kontak juga bisa, ada nomor teleponnya, ada website-nya. Begitu. Lalu jadi mereka ada juga ada poster. Iya, ada posternya, lalu ada surat buat musola atau masjidnya, sehingga mereka bisa tinggal menyerahkan itu ke pengurus masjidnya. Lalu udah nanti prakteknya tinggal dijalani, 2 ditaruh, 2 disimpan. Jadi maksudnya kalau misalnya yang 2 kotor, yang 2 di rumah kita simpan ditaruh di sana, jadi ada terus mukena itu di situ begitu. Dan mukenanya juga selalu bersih jadi. Insya Allah begitu harapan kita. Selama ini saya berpikir ternyata mukenanya itu mukena orang ada di situ diambil kayak barter gitu, dicuciin ternyata gitu salah kayak ya. Mungkin harus ditegaskan juga buat. Jadi kita di sini ada 2 kegiatan utama yaitu pengadaan paket mukena ini dan pemeliharaannya. Jadi kegiatan kita adalah mencari donatur. Donaturnya itu untuk menyediakan pengadaan paket mukena ini. Jadi dana dari mereka kita gunakan untuk produksi mukena. Lalu untuk pemeliharaannya yang kita cari adalah relawannya. Begitu. Jadi 2 kegiatan utama kita di situ di GMB adalah itu. Nanti begitu mereka sudah bertemu nanti akan ada ijabi juga. Untuk mereka bisa amanah menjalankan paket amanah ini. Makanya kita sebut paket amanah karena ini sepenuhnya amanah kita serahkan secara cuma-cuma buat mereka. Gitu. Nih seperti ini. Iya betul. Nah, kalau menurut Mbak Mary nih gerakan seperti ini pasti positif kan? Apalagi dari inspirasi yang bisa kita petik dari kegiatan seperti ini? Ini sih gerakan yang luar biasa ya menurut aku ya secara pribadi gitu. Karena ini adalah sebuah ibadah gitu. Ibadah kan tentunya dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah jika kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Dan gak semua orang juga berpikiran seperti itu. Mungkin buat orang hal yang sangat simpel. Pakai mukena bersih. Tapi sadar nggak pada saat mukena itu kita pakai bersih, kita bisa bertemu dengan pencipta kita dengan bersih juga. Iya, betul. Itu memang tujuan kita karena kita sadar ya susah sekali menemukan mukena bersih di tempat umum. Jadi padahal kita kan memohon segala-galanya ya pada saat sholat itu ya Maria. Jadi kayaknya malu gitu ketika sholat kok kotor. Padahal kita kadang mau ketemu orang, mau ketemu pacarnya pacar, luar biasa ya pengalaman pribadi. Mau ketemu klien dan dia jobnya gold, pakai wangi yang ngasih job malah nggak mau dan gimana? Padahal segalanya ya. Jadi abis ini gabung kan? Gabung dong, langsung nih guys. Langsung dapat. Saya udah tahu cerita ini dari teman saya yang kebetulan juga saudaranya. Gitu saya udah dengar lama cerita ini. Kalau menurut Umi gimana nih Umi gerakan yang sangat positif ini? Ya bagus banget. Ente aja juga kalau mau nemuin pacarnya dandan banget. Iya, masa mau ketemuin sang kholik cuma begitu aja. Iya kan, memang harus begitu. Sebab Allah itu indah, suka yang indah-indah. Suka yang indah-indah. Nih, Umi, saya pengen tanya juga nih kalau misalnya nih kita ya perempuan nih nggak mau ke sholat, mendapati di musola itu adanya ya seperti itulah. Seperti itu adanya gitu. Ya kurang bersih atau seperti apa gitu kan. Apakah kita menunda saja sholat kita sampai di rumah atau kita pakai saja yang ada? Kalau misalnya memang keadaannya memang darurat dan tidak nampak najisnya tuh di situ, ya waktu sudah mepet, apa adanya aja. Walaupun aromanya udah nggak sedap. Neng, aroma nggak sedap itu kadang-kadang bukan dari mukenanya doang loh Neng. Bisa juga dari yang lain. Iya. Benar-benar. Dari orangnya sendiri. Dari orangnya sendiri ya. Kedekatan soalnya sama hidungnya kan. Gitu. Oh ya benar-benar. Gitu.
Sudah ada penelpon? Udah ada penelpon. Oh iya, ada. Ada yang nelpon. Oke, kita bergabung dulu dengan penelpon, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Dari Ibu Haji Jumani. Ibu Ani, Bu Haji Ani. Iya, dari Bekasi Barat, Keranji. Oke, Oh, di dari Bekasi. Keranji. Silakan Bu Ani. Bekasi. Iya. Ini mau tanya, gerakan mukena bersih itu kita beli atau gimana ya? Nah, Oke. ini yang belum dijelaskan Kalau tadi. kita Ini, untuk jadi ini, Bu Ani, maksudnya Iya. posisinya mau sebagai orang yang menjadi diamanahkan gitu ya? iya, ke posisi kesananya itu gimana caranya gitu. Oke, Oke, baiklah. baik, Terima sudah, kasih sudah. Bu Ani, Sudah paham. Bekasi Barat. Nah, Silakan. gimana Mbak Diana dan Mbak Siska? Mungkin saya coba jawab. Aha. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Siska bahwa ini merupakan paket amanah yang sifatnya cuma-cuma. Cuma-cuma. Tidak Gratis, dipungut 100% bayaran gratis. Ibu Ani. Gratis hanya menjaga amanah Nah, untuk yang penting tetap adalah bersih. itu tetap menjaga amanah untuk menjaga kebersihan mukenanya, begitu. Oke, Oke, udah jelas kalau- mungkin Bu Ani ya? Iya, kalau Semoga setelah misalnya- mendapat penjelasan ini bisa gabung. Iya, bisa Iya, gabung. Ditunggu ya Bu Ditunggu, Ani Bu ya. Ani. Kecuali Bu Ani Bisa. mau jadi donatur, itu nanti perbincangannya Nah, beda itu lagi, lagi, betul. ya. Oke, sudah jelas ya Bu Ani. Nah, ini dia pemirsa, kalau misalnya kita tanya-tanya gitu ya, menjaga kebersihan, baik itu tadi udah penampilan, kemudian juga kebersihan hati. Tadi yang ketiga, keempat belum, apaan tuh? Belum ya? Tadi yang ketiga, baru satu, dua. baru 1-2 Iya, doang, iya, ketiga iya. juga belum, Neng. Apa tuh tiga? Yang ketiga yaitu tathirul qalbi anil akhlakil madmumah, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Ini sulit, udah masuk sulit banget ini. Misalnya hati kita jaga dari sifat syirik sama orang, ya kan? Itu udah, misalnya nih mau lebaran, bajunya udah si Umi bagus banget sih. Iya, Nggak boleh gitu ya. kagak boleh, Neng. nggak boleh. Maaf. Begitu mah kagak boleh. Iya, benar. Tapi kalau cuma kita berdua, boleh kali ya? Nggak boleh juga tahu, Neng. boleh juga. Iya. Ada penelpon lagi. Oke, bentar nih kita tahan dulu ya. Oh, iya, iya. Ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lisa. Ibu Lisa. Lisa. Ibu Lisa. Lita. Lita. Oke. Lisa. Ibu Lisa di mana Ibu Kalau Lisa? pertanyaannya di luar tema nggak apa-apa ya, Mas? Kalau pertanyaan di luar tema, ya dibantu dijawab nanti bagaimana Iya, boleh. pertanyaannya Ibu. Boleh. Silakan Ibu Lisa. Jadi gini, sholat kayak zuhur sama asar itu kan 4 rakaat ya. Ada yang bilang di rakaat ketiga sama rakaat keempatnya Al-Fatihah didampingi surah lain. Ada yang enggak gitu. Yang benar yang mana gitu mah? Oke. Ya, terima kasih Ibu Lisa di Bekasi. Boleh. Iya. Nih, gimana Tadi tuh? katanya Gimana? pertanyaannya di luar, kagak di luar itu masuk itu. Nyambung ya? Lah Oke, iyalah, oke, sholat kan pakai mukena. Emangnya kemana pakai mukena kalau kagak sholat ya Iya kan? benar. betul. Oke. Gimana tuh Mi? Tadi pertanyaannya bagaimana ya? Gini, di rakaat ketiga keempat ada yang katanya pakai surat, ada yang enggak. Nah, Kagak. benar yang mana? Kagak. Yang pakai surah itu, Neng sayang, rokaat pertama sama rokaat kedua. Adapun rokaat ketiga kagak pakai surat. Yang keempat juga enggak. Oke. Gitu. Sudah jelas ya, Iya. Bu Lita. Semoga membantu Ibu Insya Allah Lisa. manfaat, amin. Nah, nanti kita akan bahas lagi tadi jawaban yang keempat, langkah Iya. keempat tadi Langkah dari keempat. Umi Kurota. Ya, tapi usai jeda berikut ini ya pemirsa ya, tetap di Intermezzo. Banyak info, Nggak bikin kepo. God, tell us the reason it is wasting all the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all lost? Kalau tips dari Rasya sih paling banyak-banyakin olahraga dari sekarang biar staminanya juga kuat gitu kan. Terus apa namanya? Biasakan banyak minum air putih. Soalnya kan pasti kan kalau misalnya pas lagi sahurnya gitu kan jadi bisa minum banyak gitu kan. Tapi kalau nggak tahu ya kalau buat Rasya pribadi, kalau pagi-pagi pas sahur minum air putih kebanyakan justru malah kedepannya malah aus gitu bawaannya. Jadi Rasya yang pas aja gitu, jangan berlebihan gitu. Yang pas aja gitu, paling 2 gelas. Ya itu.